kita dilihat dulu pembiasaannya adalah bukan nunggu nih udah 7 tahun nih pukul kalau nggak salah. Berarti kalau gitu kita bisa ada pemikiran yang lain. Kalau 7 tahun dipukul, berarti kalau sudah 10 tahun dibunuh. Nah, kalau sudah 20 tahun dikubur hidup-hidup. Nah kan begini. Tapi tidak begitu pemahamannya. Kalau kita bersinggungan dengan remaja nggak mikir 2-3 kali. Dia mau mikir 1 kali, langsung dia bertindak. Itulah remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di BH Bincang Humaniora. Remaja menjadi sebuah pembahasan yang menarik pada kesempatan kali ini, karena setiap orang memandang remaja ini sebagai sebuah generasi yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Bagaimana cara kita memandang sebuah problematika remaja yang mungkin kerap terjadi di masyarakat dan terus menjadi bahan perbincangan tentunya. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber. Kita mulai dari Bung Rohimin. Silakan. Ya, para pemirsa sekalian, ini adalah episode beberapa episode kita membahas problematika dalam remaja ya. Kali ini saya akan mengupas sedikit tentang problematika secara spesifik ya dalam remaja itu. Nanti akan kita kupas bersama-sama dengan Pak Agung dan pembalik muda kita Pak Hibzon ya. Kalau saya melihat secara spesifik problematika remaja ini ibaratnya adalah sebuah musim pancaroba. Kenapa musim pancaroba? Karena pada masa-masa remaja itu adalah pertarungan di sini, pemilihan sebuah jati diri. Yang pertama adalah remaja ini penuh dengan energi, ya, semangatnya menggebu-gebu. Ya, kalau kita bersinggungan dengan remaja nggak mikir 2-3 kali, dia mau mikir 1 kali, langsung dia bertindak. Itulah remaja. Energinya itu sangat semangat. Ya. Tergantung kita mengarahkan nanti energi ini kemana, gitu kan. Terus yang kedua adalah remaja ini serba-serbi, banyak gambaran, banyak masukan, banyak segala macam problematika, sehingga remaja ini dalam situasi terombang-ambing gitu, terombang-ambing, sehingga masa-masa remaja ini dalam masa terombang-ambing dia harus mempunyai keputusan yang sangat singkat, ya, yang sangat singkat. Kalau dia mengambil keputusan itu salah, dia akan mempengaruhi masa depannya, ya, baik yang baik, baik yang buruk untuk kedepannya. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah faktor ya. Yang pertama adalah faktor kepribadian, yang kedua adalah faktor keluarga. Nah, di sini adalah menentukan remaja tersebut dalam menyikapi sebuah problematika. Ya. Lalu hasilnya, ya, hasil dari perjalanan kepribadian remaja ini akan memiliki sebuah hasil ya. Tanpa ada bimbingan orang di sekitarnya, keluarga, lalu guru dan orang-orang tua dan tauladan, dia akan mendapatkan hasil gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke Pak Hibzon. Baik, bismillah walhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, menurut saya remaja itu tidak boleh salah. Kalau dia salah masa remajanya, maka kemungkinan masa tuanya pun akan bermasalah. Jadi kata pertama, remaja tidak boleh salah. Kalaupun dia salah, kembali kepada pasal pertama, remaja tidak boleh salah. Nah, kemudian selanjutnya bahwa kalau kita melihat problematika remaja itu banyak sekali ya. Ada masalah atau problem dalam keluarga, dalam masa sekolah, kemudian problem seks, kemudian problem agama dan akhlak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang problematika atau masalah remaja dalam agama dan akhlak.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita pahami dan kita sering mendengar dari orang tua kita, guru-guru, para dai, mubaligh yang mengatakan, Nabi mengatakan, bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus ke dunia ini salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagai suri tauladan yang baik. Nah, sejatinya remaja-remaja itu mesti mencontohkan akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, meskipun kebelakangan ini menjadi masalah ketika remaja masih umuran SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah misalkan pakai peci, pakai sarung, diledekin teman-temannya. Wah, ada bos sorga nih. Nah, ini akhirnya dia minder beragama. Kemudian yang perempuan pun sama. Kemarin dia tidak pakai jilbab, kemudian dia pakai jilbab. Dibilangin bidadari sorga datang. Nah, kemudian dia tidak jadi percaya diri terhadap atribut keislamannya itu. Belum lagi masalah ketika ada orang-orang atau remaja ini yang baru hijrah ke yang lebih baik, kemudian diledekin teman-temannya, menjadi problem lagi, menjadi masalah dalam remaja itu sendiri. Nah, oleh karenanya nanti akan kita bahas bersama-sama narasumber, diskusikan bagaimana pemecahan dalam akhlak dan agama yang menjadi salah satu problem dalam kehidupan remaja. Oke, baik. Kita sambung ke Pak Agung. Silakan. Oke. Problem dalam remaja dalam konteks SMA mungkin ya, anak-anak sekolah tingkat menengah SMP sampai SMA lah ya. Saya catat ini ada sekitar 4 dimensi. Gampangannya 4 dimensi permasalahan di para remaja ini yang berkaitan dengan 2 hal, komitmen dan eksplorasi diri. Ya, ntar kalau 2 hal ini dia ada yang terhambat, nanti akan menimbulkan yang namanya krisis identitas, yang disebut nanti kita jadi masalah tuh kayaknya di masalah krisis identitas itu gitu. Seperti itu. Oke. Ya, kita sambung ke Pak Rohimin. Silakan tanggapannya. Iya. Saya menyambung apa yang tadi diawali kita sampaikan bersama ya, berbicara masalah efek ya, dari problematika remaja itu sendiri ya. Kalau tadi di awal saya menyebutkan adalah keberhasilan remaja itu dilihat dari hasilnya, tergantung bimbingan, dan tadi juga Pak Ibzon bilang suri tauladan ya, akhlak yang baik ya, yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya. Dari situ akan membuat remaja ini membentuk sebuah karakter ya, karakter Islami, karakter akhlak yang baik. Dari situ kan, karena akan membuahkan sebuah hasil. Hasilnya itu apa? Hasil dari pencarian jati diri remaja itu dilihat dari beranjaknya usia di masa matang ya, saya semacam tua dan selanjutnya, karena itu menentukan masa depan mereka. Remaja yang berhasil itu bisa mencetak dirinya sebagai malaikat, iya, bisa melebihi malaikat karena keterpujian, ada tingkah laku ya, itu bisa melebihi malaikat. Dan hasil dari pencarian jati diri yang gagal itu melebihi hewan, binatang gitu. Karena banyak juga sifat-sifat buruk kehewanan ini tercipta dari hasil contoh atau pencarian jati diri yang gagal gitu. Kayak semacam problematika di dalam remaja, kayak semacam banyak remaja terjerumus dalam bidang narkoba ya, minuman keras, lalu tadi pergaulan bebas, seks bebas gitu, dan itu mencerminkan sebuah contoh tauladan hewan ya. Tapi banyak juga pemuda yang berhasil ya. Pemuda yang berhasil banyak
contohnya juga membuat regenerasi ini lebih baik gitu kan. Nah itu adalah sebuah hasil yang ditempuh gitu. Tapi kalau memang sudah remaja itu gagal, ya masa depannya pun dia akan gagal. Makanya tadi yang dibilang Pak Ibzon ini saya sepakat gitu, bahwa remaja ini nggak boleh gagal. Karena kalau gagal, ini adalah masa depan mereka gitu. Apa yang dicerminkan dia akan, ya apa yang dikaca dia akan bercermin kepada dirinya. Ya saya rasa itu hasilnya seperti itu. Baik, Pak Ibzon, silakan. Oke, bicara problem remaja, saya agak lebih mundur ke belakang sebelum dia beranjak remaja. Itu adalah masa kanak-kanak dan masa bayi. Nah, saya melihat bahwa sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci. Kemudian dilanjutkan hadisnya, maka orang tuanya lah yang menentukan anak itu akan baik atau tidak. Oleh karenanya, ketika seseorang menginjak masa remaja itu penuh dengan penderitaan dan permasalahan, sesungguhnya menurut pandangan saya, karena di masa kanak-kanaknya, bahkan di masa bayinya itu pun dalam tanda kutip sudah bermasalah. Nah, maka disitulah diperlukan peran orang tua untuk mendidik anaknya agar tidak punya problem yang serius di dalam remaja, kemudian akan berhasil nantinya. Nah, oleh karena itu, pendidikan keluarga itu menentukan sekali. Di samping memang lingkungan menentukan karakter seorang pemuda atau remaja secara umum, tetapi yang paling penting adalah keluarga. Untuk itu, contoh yang paling dilihat oleh remaja ataupun anak-anak itu kedua orang tuanya. Maka saya menghimbau atau saya mengajak, kita semua mengajak kepada para orang tua ini, didiklah anakmu dengan cara ayo, bukan disuruh. Misalkan sholat tetapi ayo sholat, ngaji disuruh doang, tapi yang menyuruh tidak mencontohkan. Makanya walaupun dia sudah remaja, tapi perlakukanlah adalah ayo mengaji, ayo sholat berjamaah, ayo taklim, bukan hanya menyuruh tetapi mencontohkan. Baik, terima kasih, itu dari saya. Nah, selanjutnya Pak Agung, sebelum kita break. Merespon yang itu, yang Pak Ibzon aja ya. Kalau ketika pas remaja tadi yang disebut Pak Rewin ada problem-problem, disebutnya mungkin kenakalan kali ya, atau apa nih, kenakalan dia di mata orang jadi gimana gitu kan, jadi seperti hewan istilahnya. Itu kalau di dalam uraiannya Erikson ini, dia ada di tahap moratorium. Nah, tahap ini dia sedang sebetulnya mereka itu sedang mengeksplorasi makna dirinya gitu. Tapi kalau dia berhenti di situ, misalnya ketika kelas 1 bunyi knalpotnya berisik, di mata tetangga kan buruk ya. Tapi ketika sampai dia lulus sekolah, sampai dia kuliah, bahkan knalpotnya masih seperti itu, berarti dia masih di tahap moratorium itu. Jadi eksplorasinya terhambat, tidak tercerna. Kalau dia berhasil mencerna itu, ada kemungkinan dua, dia mengubah bunyi knalpotnya agar terjadi kompromi dengan orang di luar dirinya kan banyak yang terganggu, atau dia menjadi pembalap misalnya gitu kan. Kayaknya gue cocoknya di pembalap nih. Nah sebenarnya itu kenakalan mereka adalah belum tercernanya itu tuh, pencariannya dia tuh nggak tercerna. Kayaknya sih begitu kalau di psikologi. Kalau sudah tercerna, dia nanti nama tahapnya itu achievement. Dia udah tercerna. Oh ternyata sebenarnya gue nih jago silat, bukan tawuran gitu. Oke. Kayak gitulah. Ya, pembahasan yang menarik. Namun kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama kami di BH, Bincang Humaniora. Nah, langsung nih
kita balik lagi ke narasumber kita, bicara tentang contoh kasus. Kalau tadi udah bicara tentang teorinya, sekarang langsung masuk ke contoh kasus. Bisa kita mulai dari Pak Rohimin. Iya, kasus dalam problematika remaja itu memang banyak ya. Karena kenapa? Karena dari kasus-kasus ini adalah sebuah penyesalan yang memang susah gitu kan untuk dibalikan, karena sudah telat, sudah terlambat gitu. Karena banyak problematika di lingkungan kita terkait salah langkah para remaja ini kan, terkait masalah narkoba gitu. Akhirnya dia efeknya adalah terjeblos di penjara gitu. Ada lagi terkait masalah sosial, misalnya pergaulan bebas gitu kan. Terus lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan para remaja ini adalah efek dari salah mereka ini memilih figur, public figur yang tadi suri tauladan yang baik itu dia tidak dapatkan gitu. Padahal banyak juga contoh memang suri tauladan ini yang bisa diambil, tapi memang karena pengaruh yang episode sebelumnya kita berbicara masalah efek dari globalisasi, ini adalah sebuah rasa iba terus bagi kita melihat contoh-contoh yang hasilnya memang lebih banyak di masyarakat terkait itu gitu. Ya, itu lebih spesifik seperti itu menurut saya. Baik. Ya, ke Pak Ibzon, ada satu pandangan agama yang menarik nih Pak, tentang bagaimana seorang orang tua mengurus anaknya gitu kan. Kalau Ali itu berpendapat dia 7 tahun pertama anak dijadikan sebagai raja, 7 tahun kedua dijadikan tahanan, dan 7 tahun ketiga dijadikan sebagai teman. Nah, gimana nih menurut Pak Ibzon? Kalau saya melihat begini ya, ketika seseorang menginjak masa remaja, maka yang paling hal yang paling penting adalah contoh. Contoh itu yang paling penting. Karena dari contohlah kemudian dia disuruh apapun, bahasa kasarnya begini ya, lu cuma nyuruh doang, kagak ngerjain, itu berontak dalam hatinya ya. Nah, meskipun ada step-stepnya ya, makanya tadi saya bilang bahwa di masa remaja keadaan bayi itu sebenarnya ada berkesinambungan. Nah, kalau ditempatkan tadi, makanya kan dalam perintah sholat itu, kalau anak sudah 7 tahun tidak sholat itu dipukul, itu anjurannya. Tetapi ingat bahwa bukan sampai nunggu masanya 7 tahun nggak sholat dipukul, bukan. Tetapi seberapa seringkah orang tua mengajak anaknya untuk sholat sampai 7 tahun. Coba kalikan saja 5 kali dikali 7 tahun. Seberapa itulah orang tua mencontohkan dan mengajak anaknya. Kalau sudah begitu tidak juga mengikuti orang tua, itu baru dipukul. Jadi ini kita dilihat dulu pembiasaannya adalah bukan nunggu nih udah 7 tahun nih pukul kalau nggak sholat, bukan itu. Tetapi adalah contoh orang tua, dan orang tuanya ini mengajak anak tuanya, kemudian memberi contoh yang baik. Itu yang sesuai, yang saya pahami sesuai dengan hadis adalah kalau sampai anak yang sampai 7 tahun tidak sholat, bahkan masuk masa remaja tidak sholat, dipukul. Berarti kalau gitu kita bisa ada pemikiran yang lain. Kalau 7 tahun dipukul, berarti kalau sudah 10 tahun dibunuh. Nah, kalau sudah 20 tahun dikubur hidup-hidup. Nah, kan begini. Tapi tidak begitu pemahamannya. Ditanam. Bahwa pemahamannya contoh dari orang tua, ajakan dari orang tua. 7 tahun dia bunuh diri. Mendingan bunuh diri dah. Oke, baik. Kita ke Pak Agung. Berarti kalau dari dengar Pak Ibzon tadi, misalnya kayaknya orang tua tuh. Iya, apakah pola ajar orang tua itu berpengaruh gitu? Iya, soalnya kan kalau yang dari Ki Hajar salah satunya keluarga kan, keluarga, sekolah, masyarakat, semuanya berpengaruh. Kalau dulu, setahu saya di zamannya kolonial itu Dewi Sartika bikin sekolah istri kalau nggak salah, nanti dicari deh kayak gimana sih sekolah istri. Ternyata tuh ibu juga harus diajarin caranya menjadi istri atau menjadi ibunya anak-anak. Jadi ketika di sekolah diajarin apa, di rumah tuh searah. Nah ini kan di sekolah diajarin A, nyampe rumah diajarin C, ngeliat TV diajarin X. Anak pusing akhirnya tawuran kali gitu ya. Belum lagi misalnya di pelajaran di kelas ada berapa matpel bro? 13 matpel. Bahasa Indonesia disuruh
baca puisi, MTK suruh cara ngitung cepat, fisika nyuruh apa, sejarah nyuruh apa, itu di sini stres tuh dia. Oke. Kayaknya itu bikin dia stres. Ya bicara ke Malam setel. Ya kan? ngomong ke pembahasan Pak Agung yang sebelumnya tadi mengenai pencernaan gitu ya. Jadi bisa dibilang pencernaan itu kan tadi? Iya, pencernaan. Iya, pencernaan. Pencernaan waktu. Menarik sih. Iya. Bisa dibilang cara pemberian pemahaman yang berbeda itu mempengaruhi gitu ya. Di sekolah dapat apa, di rumah dapat apa. Iya, nih. Kemudian itu yang bikin misalnya bingung. di SMA itu kita harus membebaskan anak dari kaburnya mata pelajaran. Misalnya saya ngasih tugas si Rehan untuk baca novel. Tiba-tiba Pak Ibzon ngasih tugas Rehan ngapalin Al-Baqarah. Oke. Itu kan tabrakan tuh, jadi stres. Makanya semua guru nakbal harus berkolaborasi, jangan muridnya doang disuruh kolaborasi. Misalnya saya sama Pak Ibzon sepakat, udah Pak Agung, si novel lagi, si Rehan baca novel biografinya Nabi Yusuf aja deh, ya, biar searah nih, kayaknya lagi akhlakul karimah nih materinya, jadi nggak begitu pusing. Begitupun sejarah, ya kan, misalnya lagi materi kemerdekaan, ya belajar teks biografi. Pencernaan maksudnya itu ya? Iya. Kan anak-anak ada yang sulit mencerna. Bagaimana kalau kita membuat ekstrak ilmu di dalam sekolah. Sebenarnya ini dianjurin loh di Kurtilas, namanya integrasi ilmu pengetahuan, dan secara resmi Kemendikbud 2014 atau 13 membuat pembelajaran tematik di SD, maksudnya begitu. Kayaknya sih itu ya. Berselaras. Jadi bareng-bareng gitu kan. Tematik satu rumpun ya. Tapi kalau di Padahal SMA beda enggak. pembelajaran. Tapi SMA disatukan tema, makanya tema kan. Oke, baik. Oke, ini saya sebagai closing statement bahwa untuk para remaja ikutilah filosofinya ikan paus. Meskipun hidupnya di laut, tetapi tidak asin. Artinya hidup remaja meskipun pergaulannya yang tanda kutip menyimpang atau rusak, tapi tetaplah menjadi remaja pemuda yang bertanggung jawab menjadi harapan bangsa. Terima kasih. Sedikit ya, remaja jangan sampai salah jalan, karena itu adalah masa depan. Saya juga dong. Lanjut. Remaja jangan dengarkan kata-kata mereka berdua. dengarkan apa yang dimaksud hatimu gitu ya. Jangan hatimu lebih betul. Tapi yang baik berarti ya. Kalau hati kan, jangan nafsu. Oke. Ya. Pembahasan yang menarik pada hari ini. Kok enggak ngasih quotes juga? Oh, perlu juga. Tutup aja dia mah. Oke. Quotes dari saya. Sepandai-pandainya tupai melompat, tetap nggak bisa main karet. Ya, pembahasan malam ini cukup menarik. Luar biasa. Ya, maksudnya dalam setiap orang punya skill, cuma skill itu belum tentu bisa dikembangkan ke skill yang lainnya gitu. Coba saya mau nanya nih. Oke. Ya, ini saya MC-nya loh. Oh iya. Baik ya sebelumnya. Oke. Misalnya ada angka dari 1 sampai 100, misalnya gitu ya. Yang paling besar tadi kata Pak Ibzon keluarga, kata Pak Remin masyarakat gitu ya. Yang paling besar mana? Sama guru dan orang tua. Yang paling besar yang bersalah terhadap si karakternya remaja yang mana? Nilainya yang paling bersalah. Misalnya ini 90 nih guru, 10-nya masyarakat, orang tua. Ya, baik. Jawabannya akan kita ketemukan di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. Ada di Bincang Humaniora bersama saya Gopik Sukarta dan 3 narasumber kita. Baik. Edit bagus, edit bagus, edit bagus, edit bagus, edit bagus.